Kepengen ya, karena menulis yang di KBM itu di samping kita branding nama, kita juga mulai dapat penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Salam ikutan podcast Mbak Irni. Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi ini tetap menjadi media informasi juga karena pemerintah Kabupaten Waikanan pengen berapa ngasih tentang kegiatan pemerintah, tentang motivasi, dan hari ini tempatnya baru. Jadi tempat baru yang banyak bunga-bunga ini biasanya ibu-ibu yang masih undang sebelum ke lapangan. Yang pengen saya ajak ngobrol kali ini adalah Mbak Irni. Mbak Irni ini nanti bisa cerita sedikit Mbak Irni ini pengalaman di sini. Yang jelas saya tahu Mbak Irni ini protokol senior lah dulu masih zaman pertama dulu kan. Jadi nanti perkenalan dulu lah. Nanti kita bahas tentang banyak hal lah. Silakan Mbak Irni. Ya, baik, terima kasih Pak Inspektur. Dadakan sebenarnya, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Kalau untuk awalnya sih, saya di Waikanan dimulai tahun 2000. Tahun 2000. Penerimaan PNS ya. Terus itu langsung penempatan di protokol. Cukup lama di protokol itu sampai 2007 kalau nggak salah. 2007 terus itu pindah ke Humas. Lama juga di Humas, ketemu sama Pak Ari. Kemudian di 2013 tepatnya saya ke bagian Kesra. Bagian Kesra. Cukup lama juga di Kesra, sekitar 5 tahun. Sebentar di koperasi. Habis itu balik ke Kesra lagi, 2018 akhir baru gabung ke inspektorat. Iya. Saya baru bergabung setahun. Tapi sebenarnya di sini banyak nanti perlu lebih lanjut lagi. Di sini banyak hal-hal orang-orang yang punya potensi lah saya lihat. Mbak Irni ini kalau keluarga sudah ada 3 ya, kalau masalah 4 lah, nambah lagi. Saya dengan Mbak Irni dulu pernah satu humas, dulu namanya kabak humasnya Pak Herman Semengu, ya, ada satu kantor. Dan saya nggak tahu nih kalau pas di sini ketahuan di inspektor ternyata Mbak Irni juga hobi menulis. Kalau dulu nggak tahu mungkin clipping humas ya. Kalau di bawah itu dulu ada clipping yang kami clipping tentang Waikanan, kami clipping dari satu buku. Berita-berita Waikanan. Berita-berita Waikanan. Saya juga waktu itu 6 bulan di humas baru ke kelurahan kalau nggak salah. Jadi Mbak ini pengen saya kasih motivasi ke teman-teman semua ini tentang menulisnya nih. Saya kan belum tahu nih. Kemarin sempet saya lihat di grup ini Bu Irni ini juara 1, pokoknya dihargai lah dalam pemilu. Itu nulis apa sih? Jadi orang biar tahu juga. Kebetulan itu ada event lomba. Event lomba yang di penyelenggaranya itu KBM Up. KBM Up itu semacam aplikasi untuk menulis dan membaca. Di situ jangkauannya juga cukup luas. Kalau nggak salah per Januari kemarin sudah lebih dari 1 juta downloader. Terus bekerja sama dengan BR Kosmetik. BR Kosmetik. Temanya waktu itu sih memang ke arah kita mempersuasif, cenderungnya ke ibu-ibu sih ya, memakai kosmetik itu untuk tahu bagaimana sih kosmetik BR itu, apa aja sih kelebihannya di sana. Itu kita mempersuasi dan mensugesti agar kaum perempuan itu tertarik memakai BR. Jadi menulis itu di blog atau seperti apa? Di blog. Berarti kita sudah punya blog. Terus kebiasaan menulis ini kan orang-orang, saya kalau gabut di rumah saya mau ngapain? Ini ada hal yang baru nih. Menulis lah. Menulis ini kan dilombakan bisa. Terus kita juga kalau punya blog sendiri punya cerita, bisa mengajak edukasi orang. Terus kalau itu berapa lembar ya? Saya pengen juga jadi menulis nanti. Kebetulan saya itu suka nulis dari sekolah. Dari SD? Dari SMP lah. Dari SMP sudah mulai nulis. SMP suka nulis puisi, tapi memang kebanyakan untuk konsumsi sendiri. Jadi kalau dulu nulisnya di diary. Zaman-zaman SMP, SMA itu. Tapi memang hobi nulis sudah ada. Hobi nulis ya, aktif nulis juga di mading sekolah dulu. Terus itu awal ikut nulis ini istilahnya lebih difokuskan itu 2022 awal. 2022. Itu nulis pertama apa? Pertama itu
Saya ikut namanya KWC. KWC. Iya. Apa KBM Writing Contest. Oh, memang sudah KBM ikut. itu, iya. Jadi di situ ada tema, kita harus menulis sesuai tema itu dan ceritanya fiksi. Di situ cerbung itu minimal 30 bab. 30 bab. 30 bab. 30 bab itu satu babnya minimal 2000 kata. 2000 kata itu berapa lembar ya? 2000 kata sekitar ukuran 4 lembar. 4 lembar. 4. Apa sih yang sebenarnya harus punya kalau orang menulis itu? Harus punya imajinasi, harus punya wawasan, apa sih yang harus kita punya? Atau memang sesuai tema ya? Iya, sesuai tema. Tapi yang pentingnya sih kita bisa mengeksplor ide. Ide kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Iya. Okay. Kalau kemampuan menulis itu kan bisa kita asah, bisa kita olah dengan banyak baca sih sebenarnya. Saya juga suka nulis di Facebook sih, Pak. Facebook, iya. Itu wall ya? Iya, di wall ya, di wall pribadi. Kadang-kadang sifatnya pertama cerpen. Cerpen, ikut-ikut di grup penulisan juga yang online. Dari situ mulai istilahnya ya kepengen ya. Karena menulis yang di KBM itu di samping kita branding nama, kita juga mulai dapat penghasilan. Iya, dari iklan. Mungkin kayak dari kosmetik tadi iya, ya. Dari kosmetik. Okay. Kalau misalnya event-event menulis ini, kalau ini kan nasional apa di Waikanan khusus atau provinsi ya? Banyak ya memang event-event menulis seperti ini. Event-event menulis. Kalau untuk di Waikanan saya belum pernah ikut sih, Pak. Malah di luar ya? Di luar ya. KBM itu dia lingkupnya nasional sih. Nasional. Jadi dia nasional, siapa aja bisa ikut. Terus itu nggak terbatas usia. Oke, nggak dibatasin umur sekian, umur nggak ada. Oh, yang penting dia bisa menulis, dia bisa apa aja bisa. Bisa. Oh, jadi Mbak Ira kemarin itu dapat juara 1 ya, juara 1. Juara ada 1. Kategori bidang apa? Nggak ada. Oke, dan itu nasional biasanya ada misalnya kan ada final deh, nggak ternyata memang satu tema dan langsung dapat juaranya gitu ya. Iya. Oh, kayak gitu itu dapat hadiahnya juga kan? Biasanya. Iya, dapat hadiah. Luar biasa. Hadiahnya berapa kalau kemarin yang menulis betul? 7 juta. 7 juta, lumayan menulis kita dapat ide keluar bisa ini. Kalau kendala misalnya itu menulis itu kan harus langsung online atau bisa disimpan dulu baru diupload atau seperti apa sih? Kalau menulis di blog? Kalau di blog kita simpan dulu. Kalau kemarin itu saya tulis dulu di laptop, kemudian saya upload di ini, langsung masuk ke blognya setelah tulisan jadi, diedit dulu sebentar, kemudian sudah langsung dipost. Editnya siapa? Kita atau ada tim? Apa enggak? Kita sendiri. Gitu? Oh, lebih ini. Kebetulan kemarin itu juga saya baca sebentar tentang BL ya. Saya follow, produk itulah. Saya follow IG-nya, saya pelajari sebentar. Sebenarnya nulisnya juga nggak terlalu lama, Pak. Kurang lebih 30 menit tulisan itu jadi, langsung saya unggah. Langsung jadi. Alhamdulillah ya, balik lagi ke rezeki. Iya juga, balik ke rezeki ya, kemampuan juga ya. Jadi memang banyak hal-hal yang sebenarnya daripada aneh-aneh segala macam, ini salah satu hal yang positif sih ya, kalau saya lihat. Ini dari suami, anak-anak dukung lah ini ya. Kalau alhamdulillah dukung. Karena posisinya bisa di mana aja ya. Menulis tuh bisa di kantor, bisa di rumah. Bisa di rumah. Kalau sinyal pun nggak bisa sekarang kan, diupload disimpan dulu ya. Iya. Ya pastinya kalau pas dapat ide bagus, terus tuh tulis aja di kertas atau ketik di handphone, nanti tinggal ditambah-tambahin lagi. Biasanya kalau Mbak Ira nih, biar orang-orang tahu juga, biasanya kalau ide itu lebih enak di pagi, siang, malam, keluarnya malam pas hening ya. Iya. Baru ada ide. Pas anak-anak sudah tidur. Kalau dari jumlah udah pernah bikin buku atau jurnal biasanya? Atau dulu pernah bikin lagu, puisi kan? Iya, kalau kumpulan puisi sudah ada, tinggal dibikinin lirik. Tapi nggak dikumpulkan sih, Pak. Hanya kadang-kadang kopiran-kopiran kertas. Gitu. Kalau untuk novel online sudah pernah? Novel online saya ikut di KBM itu kurang lebih ada 5, sekarang nulis yang ke-6. Oh, sudah 5. Iya. Oh, dia kayak cerita fiksi. Cerita fiksi. Oh, berarti Mbak Ira ini lebih banyak kan ke cerita fiksi ya? Iya. Oke. Bukannya pengalaman sih. Ada menggambarkan cerita di kehidupan dia. Oh, bukan. Bukan, berarti cerita fiksi, atau kayak kemarin tuh berarti berupa produk. Berarti kita ya sama kayak mengiklankan orang lah ya. Endorse lah bahasanya kalau yang artis itu ya. Ya. Cuman kita mau nggak mau juga nggak cuma menulis, kita harus pelajari dulu apa
apa yang kita endorse, misalnya kosmetiknya, apa harus coba nggak? Misalnya Pak ini kemarin ngomongin soal kosmetik ABC misalnya, itu kita harus coba dulu atau ya udahlah kita? Kebetulan enggak. Jadi pelajari sebentar ininya dari komposisinya. Iya, komposisinya. Temanya kan mereka memang tren kecantikan. 2022 ini lebih dari sekedar glowing. Gitu. Oh, itu temanya lebih dari sekedar glowing. Ya. Oh, ya. Jadi memang kalau mau menulis itu mulai dari apa sih? Nah, orang-orang yang pengen menulis nih. Jadi kalau teman-teman Kecan Podcast ini, saya mau menulis itu apa? Boleh kata Mbak Iri kan boleh menulis di kertas dulu, nanti digabung-gabung. Kalau mau nekat-nekatan gimana sih? Setiap tahun ada nggak lomba itu? Event-event seperti itu? Ada setiap. Apa namanya? Per 3 bulan ada. Oh, per 3 bulan ada. Apa namanya KBM tadi? KBM Up. KBM Up. Itu bisa, situsnya bisa dikunjungi semua orang? Bisa, bisa download di Play Store. Belajar menulis juga di sana sebenarnya bagus juga sih Pak. Belajar menulis. Kita bisa baca karya-karya penulis yang memang sudah bagus ya, sudah terkenal. Itu besutannya Asma Nadia. Jadi penulis buku yang sudah terkenal itu. Jadi memang kita dituntut untuk aktif lah ya. Jadi lebih produktif. Saya senang beberapa orang di Waikanan yang bisa membuat suatu karya sebenarnya. Di karya-karya itu kalau bisa, ya ini dari mana? Dari Waikanan kan terbawa juga nih. Waikanan, oh ternyata ada yang bisa menulis buku. Saya pernah mengundang juga saat itu, kalau nggak salah berarti ada yang membuat komiknya ada di Jakarta. Jadi beberapa hal yang positif ini yang mau saya tularkan ke teman-teman. Jadi satu lagi ini, yang pertama coret-coret aja ya. Intinya coret-coret dulu apa yang yang ada di pikiran, coret-coret. Nanti masalah itu ya berkembang saja. Pertamanya tulis aja apa yang ada, apa yang kita tulis, curahkan aja masalah kepenulisan ataupun masalah tanda baca itu nanti sambil berjalan. Oh, nggak harus pinter, dia harus sekolah bahasa, tata bahasa nggak ya? Iya, nggak harus. Oke deh, itu sekilas makasih Mbak En atas waktunya ngobrol juga, moga jadi inspirasi Waikanan lah kalau bisa menulis. Dan ini positif, apalagi bukan kayak Mbak En harus juara 1, enggak, tapi memang beberapa karya-karya di Waikanan ini memang akhir dari yang coba-coba. Bisa nggak tahu, banyaklah hal. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak En atas waktunya. Ke depan nanti undang-undang ibu-ibu lagi, karena ini tempatnya khusus untuk ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Irni, jadi kawan-kawan tuh masih banyak yang ingin, saya juga banyak yang ingin menanyakan terkait awal-awal kiat-kiat menulis lah misalnya. Jadi orang menulis itu awalnya harus mengapain sih? Ibu ada pikiran doang nih, tapi nggak tahu mau ngapain ini. Apa yang penting pena, pensilnya seperti apa? Silakan Mbak Irni, kiat-kiat menulis deh. Kalau saya yang pertama, kalau kita biar terlatih untuk menulis itu yang pertama kita harus banyak baca. Banyak baca, harus banyak baca. Terus itu buku apa aja? Kadang-kadang saya tuh mewajibkan setiap hari saya harus baca 3-5 cerpen. Oh, satu hari? Iya. Karena saya juga ikut di beberapa grup kepenulisan, tapi di online ya, di FB. Itu bagus ininya. Jadi setiap hari itu tema yang di-share di grup penulisan itu banyak. Bisa tentang parenting, terus tentang apa namanya, kebanyakan fiksi, tapi semuanya itu ada makna-makna, ada pesan-pesan moral yang bisa kita tarik di situ. Yang kedua, kalaupun kita ingin menulis apa gitu, tulis aja segera. Nanti kan kadang-kadang ide itu kan muncul lagi, kabur lagi gitu kan ya. Terus itu garis besarnya aja kita tulis dulu, setelah ada kerangka mungkin nanti baru bisa kita susun pelan-pelan. Ya sebenarnya sih awalnya saya dulu juga suka setiap hari itu harus nulis. Kadang-kadang sebatas nulis status aja sebenarnya udah nulis kan. Itu nulis. Jadi apapun yang ada dalam pikiran kita, dalam benak kita curahkan lewat tulisan. Terus itu nanti kemudian dibaca ulang. Oh kira-kira ini kurang apa namanya, kurang maksimal nih, kita tambahkan lagi. Penghalusannya nanti lah ya. Penghalusannya nanti. Intinya banyak baca, itu aja. Kalau selama ini yang saya latih diri itu banyak baca. Baca itu nggak harus baca buku yang kayak gini kan, baca itu baca di internet, baca Google bisa ya. Jangan baca cerpen.
Kalau orang-orang kan biasanya baca-baca status orang aja sih kan, Iya. nggak baca yang lain. Jadi lebih baik baca ke cerpen. Jadi ada grup-grupnya tuh. Jadi beberapa grup, ada berapa grup yang diikuti soal ini? Saya ada sekitar 5-6 grup literasi. 5-6 grup literasi. Ada juga satu itu grup literasi di Facebook itu yang pendirinya memang orang Bandar Lampung. 5-6 grup literasi, dan itu adalah aktif juga di grup WA pun ada ya? Enggak. Oh, di grup ini aja. Facebook itu Facebook ya. aja. Di Facebook itu banyak budaya juga pasti. Iya. Jadi kalau sama kayak senjata lah, berarti kalau kita manfaatkan baik, Facebook itu jadi sarana komunikasi juga ya. Iya. Intinya itu, dan Mbak itu termasuk contoh orang yang memanfaatkan teknologi sosial media itu dengan bijak lah. Amin. Jadi banyak untungnya. Sekali lagi terima kasih atas kiat-kiatnya. Teman-teman semoga dapat manfaat ini. Iya. Kalau kita duluan ilmu kan biasanya baik, tambah ilmu juga buat kita. Kasih waktunya Mbak Erni. Iya, Pak. Lanjutkan kita bekerja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.